Iya, ini ngomong sejarah ya, masa lalu lah ya, romantisme lah kira. Kakak-kakak berdua ini tertarik begitu dalam bidang kepemiluan Ya, khususnya. sebelumnya itu bermula dari keresahan hati saya, Mbak. Nah, karena kalau kita bicara terkait dengan demokrasi itu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Bawaslu bersama kita di podcast Mas Lukan, podcastnya Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sahabat Bawaslu, kali ini kita mengambil tema berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam masa non tahapan yang sedang dilalui oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, seperti kita ketahui, saat ini kita berada di masa non tahapan, di mana setelah selesainya pemilu pilkada di 2024 kemarin, ada masa jeda yang kemudian kita biasa menyebutnya masa non tahapan. Nah, bagaimana peran serta masyarakat dan bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan di masa non tahapan ini, kita akan berbincang bersama-sama, kita akan mengupas bersama-sama bersama dengan beberapa narasumber tentunya yang telah hadir bersama kita. Seperti biasa, tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas. Di antaranya ada beliau Bapak Amal Nur Aziz selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan. Selamat pagi Pak Amal. Pagi, salam sehat untuk semuanya. Iya, selanjutnya ada dua narasumber kita yaitu dari kakak-kakak kader P2P Bawaslu. Yang pertama ada Kak Siti Milatul Aska. Selamat pagi. pagi, Bu. Baik, yang kedua ada Kak Okta Adventiana. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, baik sahabat Bawaslu, kita seperti tadi saya sampaikan bahwa kita nanti akan mengupas begitu bagaimana peran serta masyarakat dalam masa non tahapan, karena kita menghadirkan P2P ini kita bicara kepemudaan, bicara anak-anak muda begitu ya, yang tentunya bisa menjadi paling tidak seperti harapan kita bersama bahwa nantinya akan ada penerus-penerus pengawas begitu dari kader-kader muda. Nah, sahabat Bawaslu, sebelum kita masuk ke apa peran beliau-beliau ini, kita tanya dulu ke Pak Amal nih Pak. Kalau bisa diceritakan begitu Pak, sebenarnya ini awalnya terbentuknya dari kader-kader P2P ini seperti apa Pak? Iya, ini ngomong sejarah ya, masa lalu lah ya, romantisme lah kira-kira gitu. Nah, ini kalau tadi udah disinggung di masa tahapan, di non tahapan ini kan adalah waktunya untuk menanam ya, pengawasan partisipatif, yang mana kalau sekarang ada P2P ini. Nah, kalau P2P itu dirunut sejarahnya itu kan panjang ya. Kalau dulu di pemilu 2019 itu kan ada yang namanya gerakan sejuta relawan itu ya. Bibitnya itu dari sana kan. Gerakan kerelawanan ini kan dalam rangka untuk ikut partisipatif mengawasi pemilu. Nah, dari gerakan sejuta relawan itu kemudian bermetamorfosa ya, membentuk SKPP kalau dulu gitu ya, Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif ya. Nah, setelah itu dilatih, kemudian dari itu ke sini menjadi P2P yang ada di sini. Kak Mila sama Kak Okta itu sekarang P2P. Nah, dari sejarah itu kan memang ini adalah semangatnya adalah partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu, yang mana itu sangat menyokong dari tugas Bawaslu ya dalam pengawasan pemilu baik di tahapan atau yang sekarang ini di saat non tahapan gitu kan. Jadi sangat penting sekali. Jadi inti dari itu saya kira gerakan kerelawanan ya, volunteer untuk ini teman-teman ini yang P2P itu di luar Bawaslu tapi sangat peduli ya dengan isu-isu pengawasan pemilu. Jadi harapannya ya itu agar di non tahapan ini di pasca pemilu itu P2P ikut terjun dalam rangka pengawasan pemilu. Saya kira itu ya singkatnya. Awalnya memang dari gerakan sukarelawan. Nah, kita bergeser ke kader-kader nih, pemuda-pemudi kita. Nah, kalau Kak Mila dan Kak Okta sendiri nih, kita bisa mengorek lebih jauh ya. Bagaimana nih awalnya
ya. Kakak-kakak berdua ini tertarik begitu dalam bidang kepemiluan khususnya. Bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya itu bermula dari keresahan hati saya, Mbak. Nah, karena kalau kita bicara terkait dengan demokrasi itu intinya bukan hanya sekedar kita mencoblos di dalam bilik suara ya, namun bagaimana kita tetap menjaga demokrasi itu pasca setelah bilik suara. Nah, dengan adanya hal tersebut, saya tertarik nih dengan adanya bahwasanya pemahaman kita terkait pemilih itu harus dijaga pasca sebelum pencoblosan, bahkan setelah pencoblosan. Nah, dengan adanya hal tersebut, kami sebagai anak muda tuh terdorong dan sangat semangat adanya Bawaslu. Oh, berarti kita juga harus ikut mengawasi dan ikut berperan gitu, Mbak. Oke, mungkin kalau Kak Okta sendiri, Kenapa saya bisa tertarik ke kader pendidikan partisipasif ini ya? Karena yang pertama dulu saya cerita dulu ya Bu, kenapa ya. saya tuh bisa ikut P2P. Awalnya tuh saya minim banget dengan politik. Pertama tuh saya waktu semester 5 diajak sama Bung Denny Rahmat itu gabung ke GMNI terlebih dahulu. Setelah itu di GMNI itu tuh minim banget orang pemuda sama minim banget mahasiswa yang ikut GMNI kan. Setelah itu saya tuh vakum selama 3 bulan 4 bulan di GMNI. Setelah itu dikabarin sama Denny untuk ikut pendidikan partisipasi Bawaslu di mana Mbak? Di Temanggung itu. Oke. Nah, setelah itu kan saya agak menolak sebenarnya karena saya kayak belum tertarik banget dan kayak gak mungkin tiba-tiba langsung pendidikan kan, Bu. Nah, setelah itu saya mengikuti terus tuh pendidikan partisipasif di Temanggung itu. Setelah itu kan saya diajakin gabung ke PDB itu. Sebenarnya yang dari Grobogan yang ikut PDB itu cuma saya saja dan saya ngajak teman-teman. Nah, setelah itu di PDB itu saya selalu ada ikut acara di Semarang tentang PDB itu. Saya baru tertarik tentang pemilu itu. Oke, baik, memang awalnya ketertarikan Iya. atau keresahan tadi ya. Iya. Mungkin kalau Mbak Mila disampaikan bahwa keresahan nih sebenarnya pemilu itu atau partisipasi masyarakat juga tentunya tidak hanya di bilik suara, tapi ternyata Kak Okta ini juga nggak tertarik nih awalnya pemilu apa sih kan gitu ya Pak. Ini Jadi jadi dan melalui sekolah kader kan waktu itu nggih. Jadi kita teman-teman muda ini bisa mengasah begitu kan. Nah, kemudian nih, kalau secara peran sertanya nih, kalau tadi kan sedikit disinggung nih PDB, mungkin sahabat Bawaslu juga mau tanya, ini apa? Ada P2P, ada PDB, kemudian nanti ada apa lagi? Nah, begitu. Nah, PDB adalah Perisai Demokrasi Bangsa. Nah, ini ada pemantau begitu ya. Mungkin juga bisa dijelaskan sedikit Pak Amal, mungkin kita agak sedikit bergeser nih Pak sebelum lebih jauh mengenai partisipasi masyarakat. PDB ini apa nih Pak? Iya, yang tadi ya ceritanya Mbak Okta itu menarik ya. Dari yang ditolak kemudian akhirnya sampai berlabuh ke PDB ya, Perisai Demokrasi Bangsa. Perisai Demokrasi Bangsa ini adalah organisasi pemantau pemilu ya, yang ikut bagian pengawasan pemilu ya. Kalau kemarin di pemilu ya ikut memantau, terus tugas-tugasnya ya prinsipnya hampir sama ya dengan yang dilakukan oleh Bawaslu ya, ikut ngawasi juga memantau, terus kalau ada dugaan pelanggaran kalau di pemilu kemarin ya disampaikan ke Bawaslu. Nah, kalau di non tahapan ini ya PDP Perisai Demokrasi Bangsa itu ya linear lah dengan P2P ya, tugas-tugasnya ikut edukasi soal pengawasan pemilu atau informasi soal edukasi pemilu agar masyarakat itu bertumbuh partisipasinya untuk tergerak mengawasi pemilu ya nantinya. Kan kalau narasinya itu kan kalau di non tahapan ini kita lagi masa menanam. Nah, ini PDB Perisai Demokrasi Bangsa maupun P2P ini lagi menanam nih, bersama Bawaslu lagi bertanam. Harapannya nanti ketika tahapan pemilu berjalan itu sudah panen. Perisai Demokrasi Bangsa dan P2P menanamkan edukasi pengawasan pemilu. Harapannya nanti muncul ini ya bibit-bibit yang ikut tergerak pengawasan pemilu gitu, Mbak. Baik, Jadi, ya. harapannya nanti pas tahapan pemilu kita makin banyak ini
barisan yang partisipasi masyarakat untuk ikut ngawasi pemilu di Gerobokan ini itu. Oke, jadi ada PDB, ada P2P, nah begitu. Nah, kalau dari adik-adik kakak-kakak sendiri nih, mohon maaf, setelah melewati tadi disampaikan ya pendidikan lah begitu. Mungkin kalau nggak salah dari 2020, benar ya? 23 ya. Yang Oh, di Temanggung Kalau itu kan. yang ini Temanggung? 2023. Kalau Oh, yang 23. Mbak Mila Mbak Mila udah dari ikut SKPP 2021 ya, Mbak? 2000. Oh, Ikutnya langsung di Temanggung juga sama. Oh, di Temanggung. Berarti yang daring belum ikut ya. Mungkin Oke. hanya prolog-prolog Oh sekilas ya, dengan oke, pengawasan baik. gitu. Nah dari 2023 paling enggak atau mungkin sudah mengenal sedikit begitu ya mengenai pemilu demokrasi. Nah kalau pandangan dari panjenengan ini berkaitan dengan demokrasi di pemilu nih di Kabupaten Gerobokan ini seperti apa nih sejauh ini begitu? Nah, kalau kita bicara terkait demokrasi, tentu kita bicara halayak umum, apalagi kami di usia-usia muda ya. Nah, kalau kita rasa di demokrasi di Gerobokan ini kita pandang sebuah proses yang terus tumbuh dan berkembang matang. Nah, karena apa? Karena kami memiliki potensi besar, apalagi anak muda dengan jumlah DPT yang sangat banyak juga ya. Tentu ini menjadi penyumbang suara terbanyak. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan hak pilih kita secara bijak, apalagi kita melihat isu di Gerobokan ya Mbak, banyak politik uang, kabar hoax, dan mungkin juga kurangnya literasi terkait politik. Nah, dengan adanya hal tersebut, kami sebagian masyarakat dan juga kami sebagian anak muda itu turut ikut menggerakkan dalam hal politik. Misalkan nih kita memberi edukasi ketika kita bergaul dengan keluarga, oh ya dengan memilih dengan cara yang baik dan benar gitu. Mungkin secara hal lain juga kita bicara terkait dengan optimisme kami tinggi terkait Kabupaten Gerobokan, karena kami yakin Kabupaten Gerobokan kalau demokrasinya diperbaiki maka demokrasi Gerobokan akan semakin baik dan juga Gerobokan akan semakin berkualitas. Mungkin itu Mbak Rian ya terkait dengan pandangan saya berkaitan dengan Kabupaten Gerobokan politik hari ini. Ya, mungkin dari ini P2P apa PDB gitu ya. Baik, oke. Dua-duanya. Pendapatnya kalau Kak Okta sendiri nih melihat sejauh ini banyak ilmu mungkin ya diterima di perjalanan menjadi kader nih. Nah, seperti apa nih pandangannya demokrasi di Kabupaten Gerobokan? Oke, kalau demokrasi di Gerobokan itu menurut saya itu sangat sangat seru karena demokrasi di Gerobokan itu sangat terbuka. Oke, ya baik itu memang rasanya udah berbeda begitu ya. Baik. Kalau kemudian gini Pak, di masa ini tadi kan disinggung sedikit ada masa non tahapan kan begitu ya. Jadi apa yang dilakukan Bawaslu selalu dipertanyakan oleh masyarakat nih. Ngapain sih Bawaslu di masa non tahapan? Dan seperti apa sih kegiatan Bawaslu di masa non tahapan? Mungkin nanti sebelum kita bertanya ke kakak-kakaknya bisa disampaikan Pak Amal dulu. Iya, ini pasti ini menjadi 1 juta pertanyaan setelah pemilu. Tiap orang kalau ditanya itu pasti kerjanya ngopo bar pemilu kan, itu sudah pertanyaan mahkota lah kira-kira gitu. Nah, ini di sini di kesempatan ini kami jelaskan di masa setelah pemilu itu Bawaslu tetap bekerja ya. Memang tidak ada tahapan, memang tidak ada pengawasan yang tahapan yang pemilu ya, tapi kami Bawaslu Gerobokan itu ya bekerja pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Jadi Bawaslu itu turun ke lapangan, uji petik itu menyisir ya mana-mana saja pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS ataupun yang memenuhi syarat itu kan. Karena kan data pemilih itu kan memang sangat dinamis ya. Misalkan ini ada yang meninggal, itu kan ada yang meninggal kan berarti harus dicoret dari daftar pemilih ya. Nah, itu tim Bawaslu Gerobokan itu ya konsen di masa non tahapan seperti itu, menyisir data-data pemilih yang TMS maupun MS. Nah, ini yang agak penting lagi soal meninggal kan umum ya, orang meninggal kemudian nanti dilaporkan untuk dicoret. Nah, yang selain itu kan soal yang alih status menjadi TNI Polri, baik menjadi TNI Polri maupun yang purna dari TNI Polri itu juga menjadi atensi di masa ini ya non tahapan. Mereka yang alih status ini kan akan berkonsekuensi ke soal status pemilih ya. Mereka yang dari sipil menjadi TNI Polri kan tidak
punya hak pilih ya, yang menjadi ya. Ya. Tapi yang sebaliknya itu kalau yang menjadi kan berarti nanti dia dicoret dari daftar pemilih ya. Nah kalau yang purna dari TNI Polri kan berarti dia menjadi pemilih baru. Ini kan harus dimasukkan ke daftar pemilih. Nah ini kan juga yang menjadi tugas Bawaslu pengawasan di masa non tahapan ini. Itu yang beberapa ininya concernnya ke data pemilih Data ya. pemilih, Itu baik. pengawasan itu. Ya, pemutakhiran daftar pemilih ya, Ya. tentunya untuk menjadikan daftar pemilih ini akurat dan mutakhir. Betul, Nah, ya. kalau kemudian kita bergeser lagi nih ke kakak-kakak yang P2P, sudah ada ilmu tentunya ya berkaitan dengan pemilu, pemilihan, demokrasi dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana nih ketika peranan P2P ini di masa tanam, di masa non tahapan ini seperti apa? Kira-kira bisa disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Rian. Nah, saya sepakat dengan Pak Amal juga. Nah, selain kita mengawasi dalam hal tahapan penyusunan DPT ya, nah kita juga mengawasi dalam hal pasca pemilu, yaitu dengan pemutakhiran data yang dimana ketika memang kita menjumpai nih misalkan masyarakat sekitar ataupun tetangga kita ada yang pindah domisili ataupun benar. ada yang pindah alih menjadi TNI ataupun ASN dan lain sebagainya. Nah, kita juga ikut berperan yaitu dalam hal misalkan nih melaporkan ke Bawaslu setempat. Nah, mungkin itu hal yang relatif bisa kita lakukan saat ini dalam tahapan penyusunan pemutakhiran data gitu, Mbak Rian. Atau mungkin ada apa ya, semacam komunitas mungkin dari kakak-kakak yang di P2P gitu? Kalau untuk komunitas, berhubung nih kami juga akan mengadakan yang namanya komunitas namanya Laskar Jaga Hak Pilih gitu Oh ya. iya, Laskar Jaga Hak Pilih ya. Iya. Yes. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ke kami gitu ya, atau mungkin kita bisa bekerja sama gitu ya, berkolaborasi bagaimana kemudian berikhtiar ini menjadikan daftar pemilih menjadi mutakhir. Baik, ketika sejauh ini nih, mohon maaf, sejauh ini kan gerakan Laskar Jaga Hak Pilih. Nah, itu apakah sudah ada mungkin gerakan nyatanya begitu ketika mungkin menemukan atau mungkin sudah teridentifikasi begitu kira-kira Kak? Kalau untuk saat ini belum ada tindakan selanjutnya ya Mbak, tapi setelah dari RI ya Mbak, dari Bawaslu Jateng dan RI itu nyuruh kita untuk bekerja, kita juga langsung gas aja kalau disuruh untuk apa tuh namanya tentang pemutakhiran Data data pemilih. pemilih. Oke, ya nanti kita tunggu begitu ya, Pak. Karena Tinggal info lagi Bu. ya karena kalau sedikit menginformasikan kalau rekap pleno itu di 3 bulan sekali ya Pak, Ya, tingkat ya. kabupaten. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa bekerja sama, mungkin berkolaborasi bagaimana kita sama-sama bekerja di non tahapan ini, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Pak Amal, Iya. kalau tidak salah nih, beberapa waktu yang lalu juga saya melihat atau membaca gitu ya berita di medsosnya Bawaslu. Nah, ini sudah adakah nih Pak kerjasama dengan mungkin perisai atau P2P secara apa ya, MOU gitu misalkan? Ya kemarin beberapa hari yang lalu ya, yang dari Perisai Demokrasi Bangsa, Mas Riksa itu kan ke sini audiensi dengan Bawaslu Grobogan. Nah itu dalam rangka untuk penjajakan MOU ya. Kalau Perisai Demokrasi Bangsa kan sudah di tingkatan RI, yang di KPU RI sudah ada MOU ya. Dan informasinya kan memang secara berjenjang nanti sedang berjalan mengupayakan untuk MOU dengan Bawaslu RI dan nanti pasti akan sampai ke kabupaten kan itu ya. Saya kira itu bagus ya dalam rangka ini ya untuk ini ya kolaborasi kita ya Bawaslu Grobogan dengan PDB Perisai Demokrasi Bangsa maupun P2P kader-kader P2P dan Laskar Jaga Hak Pilih itu tadi ya Jaga Hak Pilih. Harapannya nanti ya kita sering ya konsolidasi koordinasi kalau yang Perisai Demokrasi Bangsa itu sudah akan MOU nanti harapannya yang Laskar Jaga Hak Pilih itu juga bisa MOU ya Mbak ya gitu. Iya, betul. Dan tidak kalah penting tadi tolong Mbak ini yang circle-nya jenengan-jenengan ini diajai Anak-anak muda gitu ya. circle-nya. Kan pasti circle Banyak. nih anak muda entah komunitas apa untuk ikut inilah ya sedikit-sedikit ngawasi pemilu terus paling tidak tadi pemutakhiran data pemilih ya ikut
melaporkan, mengadukan soal yang pemilih meninggal TMS tadi atau yang memenuhi syarat yang menjadi TNI Polri itu. Ya maksudnya tipis-tipis nanti diberitahu agar masyarakat makin ya aktif ya untuk ikut peduli melaporkan ini gitu Mbak. Oke, baik. Ini tadi kan banyak beberapa pertanyaan kan dari saya kira. Mungkin ini ada kesempatan nih mumpung ketemu Pak Amal begitu ya. Ini ya. Kakak bisa nih bertanya begitu langsung aja nih. Monggo silakan. Baik, kalau tadi yang tanya dari Bawaslu ya, sekarang kami mewakili anak Roasting muda ini. ya, sekaligus Roasting dan mewakili dari P2P nih. Nah, harapan sendiri sih dari Bawaslu untuk kami anak muda maupun P2P itu sebenarnya apa gitu? Oke, balik ke saya ini. Baik, kalau kami kebetulan kan di staf pencegahan Parmas begitu ya. Jadi memang harapannya ya kita jalin komunikasi, koordinasi sebanyak mungkin gitu ya. Kita mungkin nanti bisa berkolaborasi membentuk melaksanakan kegiatan-kegiatan begitu. Paling gampangnya itu kita sosialisasi misalkan kalaupun mungkin dari kakak-kakaknya sibuk mungkin ya Pak punya kesibukan yang banyak, kita bisa berkolaborasi melalui media sosial lah paling gampang itu ya kalau menurut saya itu. Jadi pembuatan flyer mungkin lah atau mungkin kita bisa bertemu beberapa bulan sekali begitu membahas mengenai bagaimana konsep kita bersosialisasikan pengawasan partisipatif ini kepada anak-anak muda yang tentunya tadi disampaikan Pak Amal circle-nya mesti banyak, pastinya banyak gitu kan, kenalan banyak, bikin ada jaringan-jaringan. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Amal bisa nambahin, Pak. Ya, menambahkan ya. Itu tadi yang penting kita sering koordinasi terutama di ini ya soal pemungutan data pemilih saling melaporkan atau mengadukan kan kita punya itu ya posko aduan kalau di medsos kita itu kan paling pojok kiri paling atas lah ya di pin itu kan itu barcode itu mohon disebarkan agar nanti masyarakat juga tahu oh nanti kalau lapor itu nggak perlu datang langsung ya nggak repot tapi perlu cukup mengisi di barcode-nya itu. Nah yang tadi mungkin titip pesennya itu kan circle-nya pasti banyak ini Kak Mila sama Kak Okta pasti kan Canom itu mesti sering bersosialisasi lah kemana komunitas-komunitas ini. Nah kalau ada ini mungkin PR harapannya ini Laskar Jaga Pilih di Gerobokan ini bisa menjaring ngajak-ngajak komunitas itu kan. Kalau saya lihat itu di Gerobokan itu komunitas itu kok sekarang makin banyak lah ya. Nggak hanya komunitas-komunitas itu ya. Monggo lah kalau ada komunitas yang bagus misalkan komunitas pelari atau apa yang itu banyak intinya ya, banyak anggotanya atau pengikutnya ya monggo itu kita pendekatan lah untuk nanti sekaligus menitipkan pesan itu untuk ikut peduli pengawasan partisipatif itu. Saya itu tadi pokoknya saya melihat itu kok di Gerobokan itu makin banyak komunitas ya. Saya kira mungkin barangkali yang Bawaslu Gerobokan nggak menjangkau nanti Mbak Mila atau Mbak Okta bisa lah mungkin pendekatan ke sana. Seperti kayak yang baru ngetren tuh ada komunitas padel Pak ya. Padel. Jadi di Gerobokan kita ngadain komunitas padel Pak. Belum. Nanti next kita mau ngadain gitu ya Pak ya. Nah kayak gitu yang komunitas baru-baru itu ya monggo kita saling itu ya kolaborasi. Barangkali itu sih. Mungkin dari saya itu dari Mbak Okta coba di roasting lah ini mumpung ada Bawaslu ini. Oke, ini pertanyaan buat Pak Amal ya. Waduh ya, nih. Pak, apa aja sih faktor yang menurut Pak Akmal untuk mempengaruhi rendah atau tingginya tingkat literasi politik di kalangan pemuda itu? Ya ini kayak ujian ini kan. Pengaruh literasi rendah politik ya. Iya. Ya kalau menurut saya ya pertama memang soal literasi berarti edukasi ya. Karena orang cenderung sekarang ya kalau saya mencermati itu kan memang terutama yang kaum muda itu ya. Sebetulnya kaum muda ini sangat well informed ya. Artinya sebetulnya kalau informasi itu disampaikan itu mereka lebih terbuka, teredukasi. Ini sebetulnya sebuah potensi ya. Artinya
jangan sampai kalau yang kalangan kaum muda itu jangan artinya yang buta politik gitu ya. Padahal kalau buta politik itu kan sangat ya miris ya. Mengapa ya? Karena kan kalau dilihat dari demografi itu kan kalau pemilihnya itu sebagian besar itu generasi yang muda. Apa jadinya kalau yang generasi muda itu semakin kecil semakin nggak peduli dengan politik ya. Itu kan akan sangat nanti bagaimana gambaran demokrasi kita akan sangat eman-eman ya, karena kan dari sebagian pemilih di Gerobokan itu kemarin lebih dari 50% misalnya itu ya generasi muda. Nah ini yang mungkin kurang literasinya rendah itu barangkali pertama kurang mendapat edukasi atau kurang pemahaman bahwa politik itu sebetulnya itu masa depan kita semuanya. Semua kita yang duduk di sini itu sebenarnya kalau dilihat, kalau dicermati, dirinci itu kan sebenarnya ada kaitannya dengan politik ya. Misalkan Mbak Mila kan lagi kuliah, itu kan aturan kuliah itu kan pasti mungkin ada beasiswa, ada lainnya, itu kan lekat dengan keputusan-keputusan politik ya. Termasuk di kita, termasuk pelaksanaan pemilu ini kan bagian dari produk politik ya. Jadi kita ya menurut saya sih ya harus kaum muda itu ya harus mulai melek politik ya. Karena ini menyangkut dengan berdampak bagi kehidupan kita ya. Kehidupan kita semuanya. Ya gitu sih. Baik, memang perlu adanya nih edukasi berkaitan dengan literasi kepemiluan kan begitu ya Pak. Nah, atau mungkin ada lagi yang perlu dipertanyakan ini dari kakak-kakak, silakan. Oke Bu, gini Bu, bagaimana sih Bu cara pelaporan dalam tahapan pemutakhiran data? Oke, di tahapan ini kan mungkin Pak Amal nanti bisa menjelaskan Pak. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dimaksud ya, ini seperti apa nih? Kalau mungkin ada masyarakat atau teman-teman atau sahabat Bawaslu yang akan melaporkan ke Bawaslu, monggo Pak. Ya itu kan tadi di awal udah disinggung ya, yang bisa diadukan atau dilaporkan ya pemilih, beberapa kategori pemilih yang nanti diklaster kan tidak memenuhi syarat sama memenuhi syarat ya. Beberapa kategorinya kan ada pemilih meninggal dunia, terus tadi yang alih status menjadi TNI Polri maupun yang purna kan gitu. Nah ini untuk cara melaporkannya kan tadi sudah barcode nih, di barcode di Instagram Bawaslu ada ini. Nah, tapi kalau mungkin lebih detail itu ya, itu kan di barcode kalau nanti masyarakat mau melaporkan atau mengadukan itu tinggal tulis ya, nanti ada nama pelapor itu yang akan mengadukan, terus kemudian menyertakan nomor HP, terus kemudian alamat pelapor, kemudian kategori aduannya itu ada ini, pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih belum genap 17 tahun, ini juga termasuk, tapi sudah menikah maksudnya ya, belum 17 tahun tapi sudah menikah, itu kan sudah masuk kategori pemilih, itu juga nanti dilaporkan. Terus pemilih pindah domisili, tadi Kak Mila menyampaikan, terus yang alih status tadi sudah, terus yang mungkin perubahan data kependudukannya. Terus setelah milih itu kategori keaduannya itu terus disampaikanlah ini ya nama pemilih yang diadukan siapa. Jadi memang tantangannya di sini memang harus tahu siapa yang dilaporkan dan tahu nicknya. Kan kami butuh nicknya itu. Nah kalaupun tidak ada nicknya itu tidak apa-apa. Nanti yang melaporkan itu cukup paling tidak itu tahu tanggal lahirnya. Nanti biar ditelusuri oleh Bawaslu. Karena butuh informasi seperti itu. Nah itu nanti setelah itu tinggal dikirim. Ya itu sebetulnya mudah, tinggal masyarakat itu mengadukan itu, mengisi itu yang ada di situ isiannya gitu Mbak. Oke, iya tadi ada barcode-nya gitu ya. Mungkin sahabat Bawaslu yang ingin tahu lebih jauh bagaimana proses atau bagaimana nih cara kita ngisi kalau mau laporan ke Bawaslu berkaitan pemutakhiran daftar pemilih, bisa nanti dilihat di video berikut ini. Bawaslu Kabupaten Grobogan membuka posko aduan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Berikut tutorial melapor melalui posko aduan tersebut. Sahabat Bawaslu bisa ketik nama lengkap, kemudian bisa isikan nomor WhatsApp yang aktif. Selanjutnya bisa ketik alamat lengkap,
Selanjutnya bisa memilih kategori aduan. Ada beberapa kategori seperti pemilih meninggal dunia, pemilih ganda, pemilih pindah domisili, pemilih alih status dari sipil menjadi anggota TNI, dan seterusnya. Selanjutnya bisa isikan uraian kejadian singkat, misalkan aduan yang disampaikan terkait dengan pemilih meninggal dunia bisa dituliskan secara singkat. Jika sudah, maka isikan nama pemilih yang diadukan. Setelah itu, masuk ke kolom NIK pemilih yang diadukan. Nah, jika tidak diketahui, maka bisa diisi dengan angka 0. Selanjutnya, jika sudah, bisa isikan alamat pemilih yang diadukan. Setelah selesai semua, bisa ketik kirim, maka secara otomatis laporan yang disampaikan akan masuk ke Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, itu tadi ya sahabat Bawaslu, kita simak tadi beberapa sedikit cuplikan begitu ataupun tata cara kalau sahabat Bawaslu atau mungkin dari teman-teman P2P dan teman-teman kader pengawas partisipatif ini melaporkan atau memberikan masukan berkaitan daftar pemilih pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini sebelum kita tutup Pak Amal dan kakak-kakak, mungkin ada statement atau mungkin harapan-harapan nih bagi sahabat Bawaslu, pemuda-pemuda kita khususnya di Grobogan ini bagaimana tentang pengawasan. Monggo, silakan. Mungkin dari Pak Amal dulu ya, harapannya untuk iya kami nih, selaku anak ya. muda dan masyarakat Kabupaten Grobogan nih. Siap. Ini kalau harapan ya prinsipnya itu nanti mari bersama-sama untuk ikut pengawasan pemilu ya. Nah, karena ini di non tahapan ya pengawasan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan. Ya, kami berharap nih Kak Mila sama Kak Okta ini nanti menjaring circle yang seluas-luasnya, komunitas yang ada, ngajak teman-teman lah untuk ikut peduli soal ini ya, mengadukan data pemilih, pemutakhiran data pemilih itu. Tadi paling tidak yang mudah itu kalau di lingkungan kita itu ada yang meninggal dunia, itu mohon kalau sekarang itu ya jangan cuma oh ya ada yang meninggal dunia, tapi coba ditelusuri yang meninggal namanya siapa, nicknya mana, terus nanti dilaporkan ke Bawaslu melalui posko aduan tadi. Itu kan langkah sederhana, langkah kecil, tapi itu sangat besar ya bagi apa ya pemilu ke depan, karena kan langkah kecil itu bisa mencegah nanti potensi pelanggaran. Mereka yang meninggal itu, pemilih yang meninggal di dunia itu nanti pas pemilu besok sehingga bisa dipastikan tercoret dari daftar pemilih. Nah, kalau tidak kan nanti nama ini nanti bisa muncul lagi, hidup lagi, nah nanti potensinya bisa dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memilih di TPS. Nah, ini kan panjenengan kalau sudah bisa melakukan itu sudah apa ya levelnya itu sudah bisa ini ya ikut seperti level Bawaslu lah, intinya sudah ikut mengawasi secara tidak langsung dan secara tidak langsung juga mencegah potensi pelanggaran di pemilu itu. Monggo dari kakak-kakak sudah. Oke, dari saya dulu ya. Mungkin saya di sini bicara terkait saya sebagai pemuda dan saya juga sebagai P2P ya. Nah, yang pertama untuk Bawaslu nih. Nah, saya menganggap Bawaslu ini bukan hanya sekedar lembaga pengawasan, namun bahkan Bawaslu ini sebagai mitra, bahkan mentor kami dalam hal pengawasan. Nah, saya sangat mengapresiasi tugas Bawaslu selama ini, mungkin dari mulai tahapan data dan pasca data. Nah, tapi kedepannya kami berharap dari Bawaslu ini lebih proaktif dalam merangkul pemuda melalui pendekatan yang lebih kreatif dan relevan. Nah, dengan adanya hal tersebut juga kami menginginkan Bawaslu tidak hanya hadir sebagai pemilu di tahapan pemilu, namun juga Bawaslu hadir di setelah pasca tahapan pemilu yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Amal dan Bu Rian juga. Nah, untuk teman-teman nih masyarakat Kabupaten Grobogan ataupun anak muda maupun masyarakat, ayo kita mari jaga hak pilih. Kalau kita menjaga demokrasi sama dengan kita juga menjaga hak pilih Indonesia ini. Jadi ketika kita mempunyai satu kesempatan untuk memilih, maka kita gunakan pemilihan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa jangan golput dan salam awas dan salam demokrasi. Nah, nanti saya akan menutup dengan pantun. Nah, Tapi itu kita lanjut saya mau ke tanya itu ya. dulu ke Mbak Okta dulu ya, Mbak ya. Ya, oke, silakan Kak Okta. Kalau menurut saya bukan Harapan. lagi hanya objek yang didata aja ya Bawaslu itu, melainkan subjek yang aktif mengawasi
memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menjadi mata dan telinga Bawaslu. Melalui platform digital, terus kami dapat dengan cepat menverifikasi data, melaporkan dan menyuarakan ketidakadilan jika ada. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan untuk Bawaslu. Nah, tentunya nih, sahabat Bawaslu, kita bincang-bincang kita ini tentunya berujung untuk mengajak begitu ya seluruh masyarakat Bawaslu, seluruh sahabat Bawaslu untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Nah, mungkin untuk teman-teman muda, sahabat-sahabat Bawaslu yang di luar sana bisa nanti menghubungi Kak Mila atau Kak Okta begitu, tadi masuk ke Laskar Jaga Hak Pilih. Nah, kira-kira itu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pantun-pantun nih anak muda Pantunnya, sebenarnya Mbak. pantun begitu. Boleh, nanti jangan lupa cakepnya gitu ya. Oke. Oke. Ada 2 pantun nih yang saya persembahkan untuk Kabupaten Gerobokan, Bawaslu maupun teman-teman yang di luar sana. Jalan-jalan ke pasar raya, Cakep. membeli duku dan mangga. Cakep. Selamat pagi teman-teman semua, bersama kita mengawal demokrasi bangsa. Cakep. Ke pantun yang kedua ya, biar tambah semangat lagi nih. Pergi ke pasar membeli terasi, Cakep. pulang ke rumah bawa peti. Cakep. Demokrasi terwujud dengan integrasi, awasi pemilu dengan sepenuh hati. Cakep. Terima kasih, Terima kasih. sahabat Bawaslu, terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini, dan salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.